Alasannya sih sebenarnya aku udah pernah berkali-kali cerita bahwa pertama karena memang dia usia masih di bawah umur, dan yang kedua untuk keamanannya dia juga karena sering aku tinggal dia di Singapura, dan yang ketiga ya kalau kita mengenal yang namanya AIN ya sebagai umat Islam. Jadi itu sih. Nanti kalau dia sudah masuk ke usia dewasa, dia memutuskan kepengen punya medsos sendiri, of course pasti boleh. Gitu. Dia sekolah udah alhamdulillah kelas 5 SD, dan saat ini dia bersekolah di Singapura di salah satu sekolah sekolah negeri, sekolah pemerintah di Singapura. Jadi dia banyak ada PR dan harus ngejar gitu karena sebelumnya dia sekolahnya di sekolah internasional dan itu dia banyak harus dikejar karena perbedaan level pelajaran gitu. Kedepannya sih dia biar di Singapura dulu aja sih gitu. Tapi sekarang melihat Aisyah seperti apa sih? Dulu kan perjalanan cukup panjang ya, perjalanan sembuh gitu ya. Terus sekarang sudah remaja. Ya seneng sih mengikuti, tapi sekarang kita tuh banyak bersyukur aja, aku ya semua kita sekeluarga, kita banyak bersyukur karena Allah sudah perkenankan dia bisa dia bisa menyelesaikan kemonya dengan baik gitu, dan sekarang juga alhamdulillah dengan segala hasil kontrol segala juga alhamdulillah baik. Jadi banyak yang disyukuri, kita nikmati karena sekarang dia udah boleh sekolah yang tadinya nggak boleh, sekarang udah boleh dibawa ke mall tadinya nggak boleh, sekarang udah boleh makan di tempat-tempat yang tadinya dia nggak boleh gitu. Jadi kita bisa melakukan banyak kegiatan yang mungkin selama dari mulai dia awal didiagnosa sampai sekian tahun setelahnya tuh kita nggak bisa lakukan gitu, yang kita juga rindukan gitu ya. Kayak jalan-jalan ke mall, kayak ke tempat liburan, maksudnya ke tempat liburan tuh ke tempat rame gitu, kayak misalnya ke tempat di sana tuh kan ada Universal gitu misalnya, yang kayak gitu-gitu. Nah, dulu kan masih belum bisa, sekarang dia udah bisa gitu. Jadi kita menikmati itu sih, dan dia sekolah gitu. Kita menikmati itu, udah kita mensyukuri itu. Masih ada yang harus diperhatikan? Masih harus kontrol dan segala macam. Nggak apa-apa, kita ikuti aja. Bismillah sambil terus kita berdoa lah sama Allah supaya Allah terus jaga, berikan dia terus kesehatan dan kondisi yang terus membaik. Amin ya robbal alamin. Di luarannya maksudnya hal-hal yang mungkin diwanti-wanti sama dokter itu seperti apa sih? Iya paling pokoknya kita apa-apa selalu konsultasi dan komunikasi sama dokter sih, itu yang paling penting ya. Enggak, karena kan kita belajar dari yang sudah ada, kita juga udah tahu banyak dapat sekali informasi, dapat edukasi bahwa memang yang namanya sosial media itu memang bukan untuk anak-anak gitu. Dan dulu kan juga pernah kejadian waktu Aisyah masih kecil, dia juga pernah dapat perlakuan yang kurang mengenakan dari sosial media aku gitu. Jadi dan juga kita banyaklah seperti tadi pemikiran-pemikiran yang tadi untuk safety-nya dia juga gitu sebagai anak yang masih di bawah umur, dan kebetulan memang sekolahnya berbeda negara dengan aku nih gitu kan. Jadi kan aku tidak bisa berada di sana di sebelah dia 24 jam untuk menjaga dia gitu. Jadi hal seperti ini yang menjadi poin-poin pemikiran. Gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak.